Ucapan salam telah terbukti mengintrospeksi umat. Dari Sabang sampai Merauke, dari Jepang sampai Zimbabwe. Jepang boleh bangga dengan robot-robot ciptaannya. Amerika boleh bangga dengan kemajuan teknologinya. Cina boleh bangga dengan tembok raksasanya. Tapi kita sebagai rakyat Indonesia harus lebih bangga dengan budaya-budayanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri, yang saya hormati seluruh panitia penyelenggara lomba serta generasi muda Indonesia yang saya banggakan. Saudara-saudaraku yang saya banggakan, terpampang di hadapan kita antara harapan dan tantangan. Harapannya kita menyaksikan perkembangan pendidikan sedang berjalan, di mana universitas-universitas semakin makmur dan lembaga-lembaga pendidikan pun semakin menjamur. Di sini saya akan menyampaikan sedikit tentang pengetahuan saya yang saya beri tema menerapkan pola pikir pelajar dalam pendidikan bangsa. Saudara-saudaraku yang saya banggakan, tantangan yang sedang kita hadapi saat ini adalah masuknya budaya-budaya barat ke dalam kehidupan kita, terutama melalui televisi, HP, komputer, internet, dan masih banyak lagi. Yang kesemuanya itu ternyata membawa dampak negatif. Seperti apa yang dikatakan oleh Dr. Freddie William, bahwa salah satu dampak media komunikasi adalah berubahnya kultur suatu masyarakat. Kita tidak perlu khawatir apabila perubahan itu mengarah pada hal-hal positif. Namun jujur saja, saat ini perubahan itu lebih banyak mengarah pada hal-hal negatif. Contohnya, banyak dari generasi muda kita, tidak terkecuali anak sekolah, yang mereka terjerumus ke dalam lingkungan mabuk-mabukan seperti whisky, brandy, ekstasi, dan lain sebagainya. Akibatnya, hari demi hari, bangsa ini semakin dekat dengan kehancuran. Oleh karena itu, satu-satunya yang dapat kita harapkan untuk menolong bangsa ini dari kehancuran yang sudah semakin dekat adalah generasi muda beserta pelajar-pelajar bangsa. Saudara-saudaraku yang saya banggakan, kita seharusnya merasa khawatir apabila kita menjadi generasi yang lemah, baik itu lemah fisik, lemah ilmu, dan lemah semangat hidup. Dan yang lebih berbahaya lagi adalah lemah iman dan akhlak. Mengapa demikian? Karena hal ini akan meracuni kehidupan kita. Bila ini terjadi, maka kita bukannya menjadi pelopor-pelopor pembangunan, namun sebaliknya malah akan menjadi virus penghambat dan penghancur pembangunan. Sejarah telah mengajarkan kepada kita agar memiliki semangat tinggi dan tanggung jawab penuh terhadap kelangsungan bangsa dan agama yang kita anut ini. Karena apa? Karena pemuda hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Namun sebaliknya, jika kita bermalas-malas dan tidak memiliki semangat tinggi serta tanggung jawab yang penuh, maka tunggu saja, masa depan akan menjadi suram dan mengenaskan. Sebab apa? Sebab pemuda pemalas tidak akan merasakan manisnya madu, tapi akan tenggelam dalam pahitnya empedu. Tiada bahagia tanpa lembah derita, tiada perjuangan tanpa pengorbanan. Kemalasan di masa muda adalah kehancuran di masa tua. Saudara-saudaraku yang saya banggakan, pada zaman yang bergerak begitu dinamis, anak muda tak cukup hanya posting hal yang manis. Segalanya menjadi mungkin di era digital. Anyamlah dunia baru yang terus memintal. Jungkir balikan segala cibiran dengan berani. Jikapun jatuh, toh masih ada lagi esok hari. Kreativitas adalah mata uang yang tak terukur. Ide-ide eksekusi meski lekas dibikin lebur. Sangat banyak kesempatan dan tantangan yang perlu dijawab. Tak cukup hanya sekedar berontak dan bergerak tanpa sebab. Di tangan pemuda, segala yang muskil bisa menjadi real. Anak muda adalah antitesis segala hal yang mustahil. Kita adalah sepucuk surat bagi masa depan. Kaki langit adalah tapal batas untuk ditaklukkan. Saudara-saudaraku yang saya banggakan, dari penjelasan di atas sudah dapat disimpulkan bahwa berputus asa dalam berbagai aspek kehidupan sangatlah dilarang, walaupun itu dalam bekerja, belajar, atau bahkan dalam meraih cita-cita. Saat merasa putus asa, saya selalu ingat satu hal, you are more than anything. Ketika saya gagal, saya tidak pernah menganggap itu sebuah kegagalan. Tetapi di saat kita gagal, yakinlah bahwa masa depan kesuksesan menyambut kita dengan baik. Tidak ada gagal-gagal di dunia ini. Yang ada hanya coba lagi, dan coba lagi. Itulah baru prinsip the winner. Oleh karena itu, saya di sini ingin mengajak kepada generasi-generasi muda, calon-calon pemimpin bangsa. Mulai saat ini, mari kita sing-singkan lengan baju, kita langkahkan kaki untuk menatap masa depan yang cerah dan indah. Kembangkan generasi muda yang unggul dan berkualitas. Saya yakin kita pasti mampu menjadi tongkat pelanjut estafet pembangunan di masa yang akan datang.
Demikianlah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.